Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Apni, apa kabar? Kabar baik, alhamdulillah. Alhamdulillah, kita sekarang sedang berada di Cibubur ya, Uperta. Setiap hari Sabtu kita kumpul-kumpul ya. Kita sudah lama Bang Apni ya ingin ngobrol-ngobrol tentang stroke, tapi selalu aja ada hambatan ya, ada kendala. Tapi alhamdulillah kita ingin ngobrol-ngobrol dengan Bang Apni ini soal stroke. Sahabat, selamat berjumpa kembali di channel Analisa Stroke. Analisa yang berbasis pada pengalaman saya sembuh dan pulih stroke. Dan pada hari ini kita coba bincang-bincang dengan Bang Apni terkait dengan pengalaman beliau ketika terkena stroke dan pengalaman beliau di dalam memulihkannya. Bang Apni, Bang Apni sekarang umur berapa Bang? 72 ya. Berarti ketika terkena stroke itu tahun berapa? 4 tahun yang lampau lah. 4 tahun yang lampau ya. Itu Bang Apni bisa nggak cerita bagaimana sampai terjadi terkena stroke? Prosesnya kurang lebih begini. Mudah-mudahan saya masih ingat. Jadi waktu itu kami ingin camping keluarga ke daerah Ciwidey di danau Patenggangan nih. Situ Patenggang. Situ Patenggang. Di situ. Lalu saya persiapkan mobil saya karena 2 putra saya bekerja, jadi nggak punya waktu. Nah, persiapan saya dari mulai maghrib sampai menjelang subuh saya sendirian. Saya persiapkan semua barang-barang untuk camping. Lalu paginya kira-kira jam 7 kami berangkat sampai jam 12. Sampai di sana cuaca dingin, sudah menjelang agak sore. Lalu kemudian malamnya kami dengan keluarga bakar api unggun, begadang dan dingin. Begadang malam itu? Begadang malam itu. Kemudian kami nikmati acara-acara, kami bikin acara-acara di situ dengan keluarga, dengan 2 orang putra dan 1 istri. Lalu kemudian dan itu pagi harinya terasa angin begitu kencang karena danau itu dilingkupi oleh bukit. Jadi angin turun dan turun itu pas ke tenda kami. Oh gitu. Jadi sangat dingin. Dan kemudian kami nginap 2 malam di sana. Paginya kami pulang dan saya menyupir. Anak saya yang di samping kiri memperhatikan mobil saya tidak stabil, selalu bergerak ke kiri, Akhirnya bilang, Pak berhenti, dia ganti. Dan saya memang rasanya nggak enak badannya, nggak enak. Lidah saya ada hitam di tengah-tengah. Lalu kemudian saya sampai di Jakarta. Waktu itu berangkat pagi dari Ciwidey sampai Jakarta sore. Langsung saya ke rumah sakit Fatmawati. Saya diperiksa dokter lalu mengatakan, oh Bapak kena stroke ringan, Bapak nggak boleh pulang, langsung nginap. Dan saya dirawat kurang lebih seminggu lah di sana. Seminggu. Dan waktu itu memang mulut saya mulai nggak enak, agak ketarik sebelah kiri. Dan air liur keluar terus. Jadi nggak enak gitu. Tangan agak sedikit nggak mantep kalau megang apa-apa. Nggak mantep ya, tapi nggak total lemes. Nggak. Kaki juga gitu. Jadi terasa agak berat diangkat. Tapi masih karena dianggap saya stroke ringan. Akhirnya yang paling saya khawatir adalah ketika itu ada perasaan saya drop, takut ke depan tak berguna gitu. Karena itu saya pikir terlampau memporsir, karena saya memang kalau bekerja itu fokus. Capek. Ya, saya nggak memerlukan kekuatan badan saya. Jadi saya kerja betul, saya pelengkapi karena saya nggak mau ketika saya jalan jauh ada yang kurang di mobil saya. Jadi Bang Apni ketika itu capek ya? Capek ya? Mungkin ya itu. Porsir kemudian? Dan nggak tidur kan? Nggak tidur ya? Karena saya jarang ketemu anak-anak karena mereka kerja.
Nah, jadi ini memanfaatkan waktu. Ya, untuk Yang- semaksimal mungkin untuk ketemu. Nah, Dan itu adalah menurut saya camping itu adalah satu instrumen di dalam membangun keakraban keluarga yang baik. hmm, Karena kita 24 jam bisa bersama-sama. hmm. Gitu. Nah, kemudian apa yang terjadi berikutnya Bang Abdi? Setelah keluar dari rumah sakit bagaimana? Ya saya mau merasa lemah, tangan kiri saya melemah, kaki kiri dan mulut saya agak ketarik-tarik begitu. Hmm, Dan kalau ngomong nggak bisa lancar. hmm, Hancur. Nah, akhirnya saya bilang, wah ini nggak boleh, saya nggak boleh menyerah, harus saya lawan dengan upaya yaitu membangun lagi, membangkitkan kembali semangat itu. Tadi kan kata Bang Abdi itu agak sedikit cemas dengan Iya. masa depan ya. Betul. Waktu itu Saya takut jadi beban keluarga, Nah. beban anak-anak, beban istri. Jadi saya harus sehat. Itu aja yang membuat saya jadi Bang Abdi berpikir bahwa bagaimana saya harus sehat. harus sehat. Apa yang Bang Abdi lakukan itu ketika itu? Ya, karena memang sebelum saya kena itu sudah terlibat dalam komunitas jalan sehat. Oh ya. Saya optimalkan jalan sehat saya. Yang biasanya seminggu sekali saya bikin 2 kali 3 kali 3 kali minggu. satu minggu, dan itu dalam jarak berapa Alhamdulillah 6 bulanan kembali normal? cuman yang masih tersisa yaitu saya nggak bisa bicara lama-lama, suka blank dan atau mulut saya kering gitu ya. Sampai sekarang itu nggak bisa lama-lama dan bisa blank gitu, jadi nggak fokus lagi, kalau dulu kan kalau kita ingin bicara sesuatu rangkaiannya sudah tersusun di kepala kita kan, jadi keluar tuh enak. Sekarang karena di tengah jalan keleng. Dan kadang-kadang saya lihat Bang Abdi suka terharu ya. Kalau Satu lagi dengar cerita sedih atau nonton sesuatu yang sedih atau mengenang masa lalu yang sedih, saya nangis. Iya, Nah, ya. itu yang nggak bisa saya kendalikan. Gitu aja. Jadi benar, dulu kalau nggak salah Bang Abdi kita kan sempat jalan di Pasar Minggu ya, berapa lama itu? Di Paragunan. Bang Abdi masih pakai pemberat di tangannya. Di tangan. Itu kenapa itu? Efektif nggak? Itu waktu itu belum kena stroke itu. Oh, belum kena stroke? Belum kena stroke. Itu sebenarnya untuk ngimbangi kaki olahraga. Tangan nggak olahraga kan nggak imbang. Oh, itu malah belum kena stroke? Belum itu. Dan sekarang saya tambah, saya lakukan lagi. Jadi ketika terkena stroke, Bang Abdi itu jalan aja? Jalan aja terus normal kembali? Ya, normal. Kakinya? Alhamdulillah. Tangannya juga? Tangannya juga. Jadi memang saya dinasihati dokter, Bapak harus punya aktivitas dan Bapak fokus untuk sembuh, jangan mikirin jauh-jauh dia bilang. Dan harus punya hobi. Nah, waktu saya cerita, dia tanya dokter, apa aktivitas Bapak? Hobi Bapak jalan sehat sama camping. Wah, memang dua-duanya bagus. Karena kalau jalan sehat itu fisik, camping itu sebenarnya lebih banyak kepada batin. Oh iya. Psikologi ya. Jadi lebih apalagi dengan teman-teman, bukan sendirian, bukan solo camping ya. Itu sangat membangun kebersamaan dan merasa tidak kesepian. Salah satu yang patut dihindari oleh orang keruk, jangan sendirian. Oh gitu ya. Ya, jangan sendirian. Jadi kita harus punya bergaul, ketemu teman-teman. Karena keserian itu menimbulkan kita sedih. Kesedihan itu membuat kita pesimis melihat masa depan. Padahal masa depan kita memang udah pendek, karena umur udah pendek. Jadi kalau usah dipikirin kapan apa yang terjadi, kita jalani aja. Yang penting kita bergaul ya, berteman, bersahabat. Tukar pikiran. Ada satu yang saya hilang masa kena stroke ini, kebiasaan saya membaca udah berkurang. Dulu saya hobi betul baca, sekarang udah berkurang. Males saya, nggak tahu, nggak fokus. Ya, jadi baru 1 lembar 2 lembar udah berhenti. Ya mungkin itu memang udah waktunya kali ya. Tapi kan yang penting kan ini pemulihan Bang Abdi ini kan termasuk cepat ya. Alhamdulillah. Ya sebenarnya mulai dari dengan niat kita lah. Jangan menyerah gitu aja. Jangan menyerah ya. Never give up. Seperti kata Churchill ketika dibom oleh Inggris, dibom oleh Jerman berkali-kali, dia cuma bilang pada rakyatnya never give up, itu aja. Jangan menyerah. Jangan menyerah, pantang menyerah. Dan Bang Abdi ketika itu berpikir saya tidak
tidak mau menyerah. Ya tidak mau menyerah. Karena jangan sampai kita hidup menjadi beban keluarga dan anak-anak. Ya. Kalau sakit itu meninggallah dalam keadaan sehat. Ya, dalam tidak membebani orang. Iya, meninggallah dalam keadaan sehat. Ya gitu. Kalau meninggal dalam keadaan sakit itu misalnya orang duit habis, orang susah. Iya. Oke, Bang Abni, terima kasih Bang Abni. Sama-sama. Alhamdulillah. Sahabat Bang Abdi ini adalah seorang politisi. Mantan. Dua kali menjadi anggota DPR RI. Dan beliau memang ya tentu banyaklah hal-hal yang dipikirkan oleh beliau. Tapi sekarang sudah pulih dan sudah berjalan sebagaimana orang normal pada umumnya. Bang Abdi, ada nggak kesan dan pesan yang disampaikan untuk sahabat stroker di luar? Ya memang stroke ini saya pikir bukan hanya persoalan kesehatan fisik, tapi juga beban mental yang lebih banyak. Artinya tekanan mental yang. Oleh sebab itu jangan semua dipikirin. Biarkanlah ada hal-hal yang sebenarnya bukan menjadi bagian kita untuk kita pikirkan. Biarkan orang lain memikirkan, karena kita ini bukan penguasa tunggal. Semuanya ada yang lebih berkuasa dari kita. Biarkan dia berlalu dan kita selesaikan apa yang mampu kita selesaikan dan bisa kita selesaikan. Yang perlu itu aja. Pertama, menyelesaikan diri kita sendiri untuk tidak menjadi beban orang lain. Itu aja. Dan kedua, baru keluarga kita. Jangan sampai mereka menjadi beban masyarakat. Itu yang penting. Baik Bang Abni, terima kasih. Mudah-mudahan menjadi inspirasi bagi sahabat semua. Terima kasih Bang Abni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.